dan para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur yang panjang, barokah dalam taat ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rizkinya, digampangkan segala hajatnya, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat Bapak Tamin sekeluarga dalam rangka silaturahim, dan yang kedua yaitu kirim doa arwah dengan bacaan tahlil yasin. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua mendatangkan barokah, ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tradisi yang bagus, tradisi yang baik menjelang Ramadan ataupun menjelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal, ada tradisi nyekar. Ya, kalau bahasa Jawanya nyekar, yaitu sekaligus megengan. Megengan ini dari kata mengagungkan, senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, menyambut dengan gembira, mengagungkan, memuliakan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan termasuk bulan suci Ramadan. Ya, kita berharap mudah-mudahan di sisa-sisa hari di bulan Sya'ban ini Allah mabarik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atul Qur'an. Kita berharap mudah-mudahan di sisa-sisa bulan Sya'ban ini Allah berkahi umur kita, Allah berkahi di dalam bulannya, dan dipertemukan, dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tradisi yang bagus ya, mengirim doa kepada para leluhur, orang-orang tua, sesepuh ya, ziarah ke orang-orang soleh ya, memohon doa atau ziarah ke orang-orang yang soleh yang sudah wafat untuk mengingat kematian. Karena selama ini kita banyak lalai, banyak memikirkan hidup enak tapi lupa bagaimana mati dalam keadaan enak atau husnul khatimah. Maka ziarah kubur ini penting untuk mengingatkan kematian yang pertama ya, mengingat kematian. Yang kedua, mengambil barokah kalau itu memang makam atau kuburan daripada waliun min auliyaillah, daripada orang-orang soleh. Kemudian kalau yang diziarah itu orang tua, guru atau teman seperti saudara, maka itu termasuk daripada menyambung silaturahim serta birrul walidain. Bukti kita setia kepada guru, bukti kita birrul walidain kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita. Maka ziarah kubur itu memang dulu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dalam hadisnya, dulu memang Rasulullah pernah melarang ziarah kubur, tapi hadisnya diterusin, jangan dipotong lagi ya.
Sekarang karena keimanan sudah kuat, ya, maka sekarang ziarah kubur banyak manfaatnya tadi, ya, untuk mengingatkan kematian. Kemudian ketika ziarah kubur, apa yang perlu dilakukan? Adab-adabnya, ya, adab-adabnya, terutama ketika seorang wanita ziarah kubur. Rasulullah tidak pernah melarang wanita melakukan ziarah kubur. Banyak hadis Rasulullah pernah melihat seorang wanita menziarahi makam kuburan anaknya sambil sedih. Maklum perempuan itu kadang baper, ya, bawa perasaan, melihat anaknya yang sudah wafat meninggal, nangis sedih ini perempuan. Maka Rasulullah mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah dan sabar, ya. Di sini pentingnya ziarah, terutama bagi perempuan hendaknya diperhatikan. Yang pertama, izin kepada suami, izin kalau mau keluar rumah, hendak ziarah kah atau kemana, izin. Yang kedua, aman dari fitnah, aman dari ucapan-ucapan yang tidak pantas. Maka ziarah kubur ini begitu manfaatnya banyak, ayo kita lestarikan. Di antaranya yang perlu dilakukan membaca doa ketika masuk kubur, ya, baca doa. Ya, salamun, apa doanya masuk kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Terusannya apa? Aman enggak ziarah kubur? Antum sabikun. Antum Wanahnu lahikun. Ya, ya ufirullah walakum, kan gitu ya. Jadi ada doanya, ada doa-doanya. Kemudian kenapa membaca Yasin, tahlil, yaitu praktek daripada di dalam kitab Wasiatul Mustafa, di mana Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabat dan sekaligus menantu Sayyidina Ali, ya. Jadi kalau ketika idza dakhaltum alal maqabir, ketika kalian memasuki kuburan, area pemakaman muslim, maka bacalah daripada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan bacaan-bacaan lain. Kemudian pahala-pahala bacaan daripada surat yang ada di Al-Qur'an itu dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal yang ada di area pemakaman tersebut. Apalagi yang dibaca Yasin, dibaca tahlil, doa arwah dihadiahkan, maka insya Allah ini termasuk daripada amalan-amalan yang hendaknya kita lestarikan. Kemudian makruh, ya, makruh kalau mencabut rumput secara bersih. Ya, kata ulama dalam beberapa kitab fikih itu, tumbuh-tumbuhan, ya, kalau bersihin pemakaman tidak masalah, tapi kalau mencabuti semuanya sampai habis, sampai gundul misalnya, itu hukumnya makruh. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bertasbih, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikirnya tumbuh-tumbuhan ini mampu meringankan siksa ahli kubur. Sebagaimana Rasulullah pernah bersama sahabat melewati satu pemakaman. Rasulullah punya mukjizat para hadirin, bisa mengetahui keadaan orang yang ada di dalam kubur. Disiksa karena satu namimah, suka ngompor-ngompori, suka adu domba, ya, suka provokator, bagaimana memindah ucapan temannya ke temannya yang lain supaya timbul kebencian, permusuhan dan lain sebagainya. Itu disiksa di dalam kubur. Yang satunya karena istibra, karena bersucinya tidak tuntas. Ya, ini kemudian Rasulullah meminta kepada sahabat diambilkan pelepah kurma, ya, dibelah jadi dua, ditancapkan satu kuburan, satu ini. Kata Rasulullah, mudah-mudahan dengan zikir, karena semua makhluk ini berzikir, bertasbih kepada Allah, mudah-mudahan dengan tasbih dan
zikirnya tumbuh-tumbuhan ini selama masih basah mudah-mudahan diringankan oleh Allah. Di Kalimantan, di Indonesia tidak ada pelepah kurma, ya diganti bunga, diganti kembang. Kembangnya sudah disiram air. Selama kembang itu masih basah, insya Allah mampu memberikan keringanan siksa bagi ahli. Ada yang ditanam tanaman apa itu? Yang panjang-panjang? Hah? Yang di atas kubur itu loh. Kelapa. Apa yang panjang-panjang itu? Kelapa. Kamboja. Iya. Maksud Kamboja? Iya. Kembang Kamboja. Ya, itu kan awet. Ya. Nah, makanya ulama yang mengatakan hukumnya makruh mencabut habis rumput-rumput yang di atas kuburan seseorang muslim. Kalau sekadar dirapiin tidak apa-apa. Kan saking rumbuknya atau ya bahasa Jawanya, saking lebatnya boleh dirapi. Tapi kalau dihabisin nggak ada tanaman sama sekali, itu hukumnya makruh. Itu istimbat mengambil dari hadis Nabi tadi. Kalau dulu Nabi pakai pelepah kurma, nah ini orang Nusantara, orang Indonesia pakai kembang. Di BDS kembangnya sudah dibacain Yasin malah, ya. Makam BDS itu loh, ya yang di MT Haryono itu ada teman itu cerita ini sudah dibacain Yasin, yang ini airnya, ini belum, harganya beda kan gitu. Bukan masalah itunya ya. Tapi bagaimana anaknya ini mendoakan meskipun di lokasi di tengah laut nggak bisa kumpul kayak gini, tapi dia baca Yasin. Meskipun dia di Malaysia kerja, orang tuanya dimakamkan di Jawa atau di mana, kalau dia tetap mendoakan, sholatkan, sedekah, insya Allah sama pahalanya juga sampai. Maka ayo sama-sama kita lestarikan kebiasaan baik yang sudah salafun sholihin, orang-orang soleh dulu. Setiap menjelang Ramadan kita saling menziarahi, saling minta maaf, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini sedikit manfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf, mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.